wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perbuatan pemerintah, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun nama kelompok kami, yang pertama itu Herayanti atau saya sendiri, yang kedua Eliton Wanimbo, dan yang ketiga Saudara Agung Tikung Padang. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang pengertian perbuatan pemerintah. Pada dasarnya, dalam suatu negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pengertian perbuatan pemerintah menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan terdiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintah demi memelihara kepentingan negara dan rakyat. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga itu perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Selanjutnya, perbuatan nyata. Perbuatan nyata adalah perbuatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan. Yang menjadi objek kajian dalam HAN adalah perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum. Perbuatan nyata adalah perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara untuk memenuhi kebutuhan nyata yang tidak menimbulkan akibat hukum. Contohnya, peresmian pembangunan gedung, jembatan, jalan, dan upacara-upacara lain. Selanjutnya yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan hubungan hukum dan pada akhirnya akan melahirkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Perbuatan hukum pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perbuatan hukum menurut hukum privat. Berdasarkan hukum privat seperti sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Berkaitan dengan ini, ada dua pendapat yang menanggapi tentang diperbolehkannya administrasi negara mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Yang kedua yaitu perbuatan hukum menurut hukum publik. Perbuatan hukum publik adalah perbuatan hukum yang didasarkan pada kehendak satu pihak, yaitu pemerintah. Selanjutnya yaitu base checking atau ketetapan. Tindakan hukum publik bersifat sepihak atau bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintah ini disebut base checking, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah ketetapan atau keputusan. Menurut para ahli bidang hukum administrasi negara, W.F. Prince menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan hak sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu. Yang kedua yaitu Van der Poel menyatakan ketetapan adalah perubahan hak yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan. Pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan hak. Ya, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, itu Saudara Eliton. Baik, terima kasih atas waktu berkesempatan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Di sini kelompok kami yaitu Herayanti, Eliton, saya sendiri sama Agung Tikung Padang. Jadi teman saya Herayanti sudah
Berapa slide sampaikan, saya lanjutkan lagi, yaitu materi macam-macam ketetapan. Pengertian itu: satu, ketetapan positif, suatu ketetapan yang pada umumnya menimbulkan keadaan hukum baru maupun yang diberikan hak baru kepada subjek tertentu. Misalnya pemberian ijazah atau kepada lulusan perguruan tinggi, pemberian izin suatu yang person atau terbatas deal. Yang kedua, ketetapan negatif, suatu ketetapan yang hanya berlaku satu kali, artinya begitu terbitkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan, begitu pula deh berlakunya, sehingga terbuka itu mungkin bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk mengulangi permohonannya. Ketetapan negatif itu didapatkan berupa berhak tidak atau berdasarkan hukum dan melakukan penolakan hukum. Misalnya permohonan IMP. Yang ketiga, ketetapan deklaratoris. Ketetapan yang dimaksudkan itu mengakui sesuatu hak yang telah ada, suatu ketetapan yang mengandung penetapan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan hanya karena suatu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, misalnya hak cuti bagi pegawai negeri tanpa diberikan oleh pejabat. Undang-undang telah diberikan hak cuti kepada PNS. Yang selanjutnya, bagian 4, ketetapan konstitutif. Ketetapan yang melahirkan hak baru di mana hak tersebut sebelum itu tidak dipunyai oleh orang tersebut. Dalam ketetapan itu, misalnya diberikan izin kepada PNS untuk tidak masuk kantor atau karena sakit. Artinya kalau tidak sakit, maka izin tersebut tidak akan diberikan. 5. Ketetapan sepintas lalu lusting. Menurut Prince, ada 4 ketetapan yang bersifat itu mengubah redaksi dari suatu ketetapan yang dibuat sebelumnya. Ketetapan yang sifatnya itu negatif, ketetapan yang sifatnya menarik, kembalikan atau membatalkan. Ketetapan yang itu mengandung pertanyaan bahwa sesuatu boleh dilaksanakan. Nomor 6, ketetapan jadi masa berlakunya untuk waktu yang kontak sampai ditidakkan perbuatan. Garis miring penarikan kembali, misalnya setiap hari yang Senin, Selasa, PNS itu memakai seragam PTA. Rabu, Kamis bebaskan sopan, Jumat, Sabtu batik deal. Mungkin sekian dan terima kasih. Materi saya sampai sini. Mungkin selanjutnya teman saya Agung Teguh Padang. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Teguh Padang. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Eliton. Selanjutnya, ketetapan fotografis. Ketetapan yang masa berlakunya abadi, tidak ada perubahan pencabutan terhadap yang dikeluarkan tersebut. Misalnya ijazah. Perubahan ketetapan ini hanya dilaksanakan administrasi negara apabila terdapat keadaan moment of name, yaitu keadaan yang sungguh-sungguh pada waktu pembatalan ketetapan tersebut. Selanjutnya, ketetapan intern. Ketetapan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan perhubungan dalam satu alat perlengkapan AN yang membuat ketetapan itu. Intinya dari ketetapan itu hanya dirasakan oleh lingkungan sendiri. Misalnya, si A seorang kasubag pendidikan di Fakultas Hukum dipindah menjadi kasubag kepegawaian di FKIP.
Selanjutnya, ketetapan ekstern. Ketetapan yang menyelenggarakan perhubungan antara alat-alat perlengkapan AN yang membuat seseorang atau lebih alat-alat perlengkapan, misalnya mengeluarkan izin bangunan, perumahan, dan lain-lain, dikeluarkan lebih dari satu instansi. Selanjutnya, perbuatan pemerintah lain. Yang pertama, dispensasi. Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. 2. Izin atau vergunning. Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan yang melarang. Yang selanjutnya, lisensi merupakan untuk menjalankan suatu perusahaan, misalnya lisensi untuk impor barang-barang atau ekspor hasil bumi. Selanjutnya, konsensi merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seorang swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintah. Selanjutnya, perintah. Prince mengatakan perintah ialah pernyataan kehendak pemerintah yang tugasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya bukan kewajiban. Selanjutnya, panggilan. Menurut Prince mengatakan panggilan memberikan kesan adanya atau timbulnya kewajiban. Hal ini berarti bahwa apabila panggilan itu tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. Yang terakhir, undangan. Menurut Prince, undangan dapat dan atau tidak menimbulkan kewajiban dan tidak mempunyai akibat hukum, hanya mempunyai kewajiban moral. Sekian dari materi kami, terima kasih.